Hai, welcome to our channel Apresia Channel dengan konten kita namanya Mager, Mastering Grammar in English Rapidly. So, sesuai dengan namanya, kita bakalan belajar tentang bahasa Inggris, terutama bagian grammarnya ya, dengan cepat. Tapi meskipun cepat, kami pastikan penyampaian dari kami nyampe ke kalian itu secara jelas, padat, ringkas, jelas, dan pastinya kalian paham. Oke? So, di video kita kali ini kita bakalan belajar tentang namanya correlative conjunction. Correlative conjunction itu apa sih? Ingat ya, conjunction itu kan kata sambung atau kata hubung. Terus kalau correlative conjunction itu dia kata sambung atau conjunction yang menunjukkan kesetaraan. Tapi di sini dia sifatnya berpasang-pasangan. Ada both yang berpasangan sama and. Ada not only berpasangan sama but also. Ada neither berpasangan sama nor, dan ada either yang berpasangan sama si or gitu. Nah, biasanya both and, not only, but also, dan kawan-kawan ini dia ditulis atau diletakkan sebelum kata yang ingin disamakan. Jadi kalau misalnya ingin disamakan bagian objek, nah, berarti both sama and ya di sini diletakkan di sebelum kedua objek. Kalau misalnya yang ingin disamakan atau dibandingkan itu adalah bagian subjek misal, berarti misalnya not only atau but also, atau misalnya conjunction yang lain diletakkan sebelum kedua subjek. Not only sebelum subjek yang pertama, but also sebelum subjek yang kedua. Kalau yang misalnya disama-samakan atau dibandingkan itu verbnya bagaimana? Berarti misalnya neither-nya diletakkan sebelum verb yang pertama, nor-nya diletakkan sebelum verb yang kedua. Seperti itu. Jadi not only but also dan kawan-kawan, neither nor, either or, both and itu sekali lagi diletakkan sebelum kata atau sebelum posisi yang ingin disama-samakan. Mau subjek boleh, mau verb boleh, adverb boleh, objek boleh, CS juga boleh, manapun juga boleh. Nah, misalnya nih kayak gini. Baik Pak Ijah maupun Pak Ijo memilih presiden di tahun 2019. Nah, mana yang disamakan di sini? Yang disetarakan di sini adalah si Pak Ijah sama Pak Ijo. Berarti both itu jatuh sebelum kata Pak Ijah, and itu jatuh sebelum Pak Ijo. Kalau disusun jadinya bagaimana? Jadinya both Pak Ijah and Pak Ijo elected the president in 2019. Seperti itu. Nah, kalau misalnya yang disama-samakan objek bagaimana? Misalnya kayak gini. Kita tidak hanya memilih presiden, tapi juga DPR misal kayak gitu. Kita tidak hanya memilih presiden, tapi juga DPR. Kalau ditranslate bagaimana? Kalau ditranslate, we elect not only the president, but also the parliament. Kenapa diletakkan sebelum kata presiden? Kenapa but also-nya diletakkan sebelum kata parliament? Ingat, mereka conjunction yang berpasangan ini diletakkan sebelum kata yang ingin disamakan. Kata-kata yang ingin disamakan di sini adalah bagian objeknya, yaitu si presiden sama si DPR. Makanya yang satu diletakkan sebelum kata presiden, yang satu diletakkan sebelum kata parlemen. Seperti itu. Nah, cuma dari peraturannya nih, bagi yang mau menyamakan atau menyetarakan subjek, ada peraturan khusus. Nah, kalau si subjek itu ada both atau and, sudah bisa dipastikan verbnya verb plural alias verb yang nggak suka s. Tapi kalau misalnya not only but also, neither nor, either or, kalau ingin menyetarakan si subjeknya untuk menentukan verb, lihat subjek yang kedua. Sekali lagi, khusus untuk not only ke bawah, not only, neither, either, dan pasangannya,
Kalau ingin menyetarakan si subjek, dia harus melihat, untuk menentukan verb dia harus melihat si subjek yang kedua. Gitu. Misalnya, tidak hanya mawar, tapi juga melati dipilih untuk mengikuti lomba. Kalau ditranslate bagaimana? Kalau ditranslate, not only mawar, but also melati is selected to join the competition. Kenapa pakainya is selected? Kan yang dibahas di situ ada mawar sama melati. Meskipun ada mawar, ada melati, cuman karena kita tadi pakainya not only but also, jadi kita harus memperhatikan subjek yang kedua. Subjek yang keduanya adalah kata melati. Melati itu tunggal, singular, makanya pakai is. Kalau misalnya contoh yang jamak bagaimana? Misalnya, tidak hanya saya, tapi juga teman-teman saya tidak mengikuti ujian. Kalau ditranslate, either I nor my friends do not join the exam. Kenapa pakainya do not? Karena yang dilihat adalah subjek yang kedua. Subjek yang keduanya adalah my friends. Friends itu kan jamak, makanya pakainya si do, seperti itu. Oke? Kalian bisa coba sendiri kalimat-kalimat yang menggunakan correlative conjunction sendiri di rumah atau pos kalian masing-masing buat latihan belajar. So, semoga kalian dapat apa yang ingin kami sampaikan, dapat apa yang disampaikan. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.